Keadaan kota Jakarta yang penuh dengan aktivitas kesibukannya terkadang memendam suatu peristiwa di antara sesama yang tidak terungkap oleh kita. Standar protokol pencegahan terdiri dari dua bagian, yaitu pertama, standar komunikasi penyampaian pesan perlindungan Gereja Keuskupan Agung Jakarta. Standar protokol ini bertujuan untuk memberikan pengenalan kepada siapa saja, baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa di lingkup Keuskupan Agung Jakarta, agar memahami apa itu kekerasan seksual, seperti apa indikasi dan karakter tindakannya, serta bagaimana caranya untuk menghindar atau melaporkan tindak kekerasan yang terjadi di sekitarnya. Untuk menyebarkan informasi ini, tim penyusun protokol bekerja sama dengan Komisi Komunikasi Sosial, serta individu atau lembaga terkait lainnya, dalam memproduksi dan mempublikasi materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait protokol. Kedua, standar rekrutmen. Untuk mendorong gereja yang aman untuk semua, maka proses rekrutmen calon pelayan pastoral akan memperhatikan kompetensi serta rekam jejak dalam lingkup kekerasan terhadap anak dan dewasa rentan. Cara yang digunakan adalah para calon pelayan pastoral wajib mengikuti proses screening, wawancara, dan tes psikologi, menandatangani komitmen pelindungan anak dan dewasa rentan, serta mengikuti pelatihan serta mendapatkan rekomendasi dari pihak tertentu, termasuk pastor atau dewan paroki dan atau ketua lingkungan. Tim seleksi calon pelayan pastoral di tingkat keuskupan dan paroki dengan pendampingan tim penyusun protokol bertanggung jawab untuk keseluruhan proses rekrutmen. Dalam standar protokol penanganan, umat akan mendapatkan informasi mengenai pertama, siapa saja yang bisa melaporkan kekerasan seksual dan mendapatkan perlindungan atau pendampingan. Kedua, bagaimana cara kasus ditangani. Ketiga, dan bagaimana pendampingan diberikan. Siapa yang dapat melaporkan? Semua umat yang berada dalam wilayah Keuskupan Agung Jakarta dapat melaporkan kekerasan seksual yang dialami ataupun diketahuinya secara langsung. Bagaimana jika kasus ini sudah berlangsung lama? Tidak ada batasan waktu. Meskipun pelaku sudah berpindah ataupun sudah meninggal, korban tetap berhak mendapatkan pemulihan. Apakah ada batasan pelaku? Harus kaum religius? Tidak. Setiap pelayan pastoral, seperti ketua lingkungan, panitia kegiatan, dewan paroki, dan semua pelayan pastoral lain bisa dikategorikan sebagai pelaku. Bagaimana jika kekerasan seksual terjadi bukan dalam konteks pelayanan pastoral? Korban tetap dapat mengadu dan mendapat pertolongan dan akan diarahkan ke komisi atau seksi keadilan dan perdamaian. Kepada siapa umat bisa melapor? Bagaimana mekanismenya? Di Keuskupan akan ada tim penerimaan pengaduan yang akan membantu korban. Bantuan ini berupa evakuasi jika dibutuhkan, pendampingan medis, psikis, hukum, dan ekonomi.
Korban kemudian akan mendapatkan pendampingan untuk melaporkan kasus ini kepada kepolisian. Apabila kejadian baru terjadi, maka korban akan didampingi untuk bisa mendapatkan visum sebagai bukti. Standar pemulihan dan reintegrasi diperlukan untuk memastikan kondisi korban pulih baik fisik maupun psikologisnya, sehingga korban memiliki semangat hidup kembali melalui rekonsiliasi. Setelah menerima pengaduan, penilaian kebutuhan dan pendampingan terhadap korban dan keluarga akan diberikan selambatnya 3 hari setelah laporan atau aduan diterima. Tim layanan juga akan menilai kemungkinan korban atau saksi dapat tinggal di rumah dengan keluarganya atau tinggal di rumah aman. Hasil penilaian kebutuhan dan tinggal di rumah aman harus disetujui oleh yang bersangkutan dan orang tua atau wali. Kemudian diintegrasikan dalam rencana pendampingan. Korban atau saksi harus dipastikan memperoleh perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, bantuan hukum, dan bantuan lainnya secara efektif dan profesional. Dukungan dan keterlibatan semua umat akan menjadikan protokol ini wujud nyata atas penghormatan martabat semua manusia. Perubahan hanya terjadi jika kita bergerak dan terlibat. Mari wujudkan gereja yang berpihak pada anak dan siapapun yang rentan atas kekerasan seksual.